Atau yang kalian pahami CSR itu apa toh? Halo. Pertanggungjawaban masyarakat, pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang kerusakan lingkungan. Nah, nara rusak lingkungan nih bertanggung jawab. Gimana? Piye mas, piye mbak, ayo berani ngomong. Besok kalau rapat KKN biar berani ngomong. Gimana? Pertanggungjawaban perusahaan sosial dan lingkungan kepada masyarakat luas sekitar piye to jeneng muter-muter iki. Kepada siapa bertanggung jawabnya? Pada masyarakat sekitarnya terutama. Jadi, nah ini ada beberapa kasus ya, walaupun ini belum ada yang ngangkat ya di laporan apa namanya. Ini loh, kalau saya ngajar kok mesti. Oke. Bentuk tanggung jawab perusahaan untuk membangun ekonomi mapan, ya, sosial ekonomi. Kalau kita biasanya dikenal atau kenal dengan istilah CSR ke masyarakat itu kalau bangun lingkungan saja, buatin jembatan, gitu kan, bangunin jalan, gitu kan. Seiring dengan zaman maju, kebanyakan sekarang dana CSR itu digunakan untuk pemberdayaan. Ya, jadi membangun SDM masyarakatnya dan ekonominya. Karena kalau SDM-nya bagus, ekonominya bagus, lingkungannya juga akan ikut bagus. Ya, kalau kata ketua Ikatan Mahasiswa Papua itu yang dulu waktu ada rusuh dia buat video ngevlog itu apa? Di Papua itu kayanya luar biasa. Papua itu kaya. Tapi belum banyak orang yang kemudian pulang itu benar-benar bangun Papua. Karena memang bermasalah pada SDM-nya. Maka Muhammadiyah ke sana membangun sekolah, membangun kampus. Muhammadiyah tidak membatasi yang kuliah di Muhammadiyah itu harus Islam. Termasuk UMY. Ya, sebagian CSR-nya juga untuk membantu kampus-kampus yang ada di pelosok. Itu di backup oleh UMY. Ya, kampus-kampus itu di backup, yang kurang dalam pembiayaan operasionalnya di backup. Kita kalau tidak salah sekarang udah 4 kampus yang kita backup. Ya, terutama di Papua. Ya, mana di Papua itu namanya Sorong ya, Sorong. Jadi orang ke sana besok kuliah tidak harus ke sini gitu. Kemudian konsep CSR itu muncul dari barat awal tahun 1970-an yang awalnya berdasarkan perspektif barat.
Kalau Islam sebenarnya sudah muncul dari dulu, karena di sebagian harta kita ada hak orang lain, tapi konsepnya zakat. Dan zakat itu hanya diwajibkan untuk siapa? Muslim yang sampai nisab dan haulnya pada hartanya itu. Bukan kemudian uang-uang yang diminta infak kemudian itu diakui menjadi CSR. Contoh ada warung mamanya, ya, atau di bank aja lah, bank BSI. Ada yang punya kartu ATM BSI? Ada ya? Oke. Kalau habis narik ATM, sebelum keluar muncul tulisan apa? Infak. Kalian pilih kan? Infaknya berarti yang ngelola siapa? BSI. Maka ketika BSI benar-benar mengatakan menyalurkan dana CSR-nya, tanya, ini sumbernya dari dana CSR atau dana infaknya? Karena itu berbeda. Kalau yang dipakai dana infak berarti penyelewengan, karena dana infak itu bukan dananya BSI kan? Orang nitip ke BSI. Atau dua toko yang kayak kembar tuh, Indo dan Alfa. Kalau kalian beli selalu dibilang apa? Boleh gak kembaliannya gitu kan? Nah, kalau dia menyalurkan itu mengatakan atau mengatasnamakan CSR, maka tidak bisa. Dan itu bisa diaudit. Makanya kalau dalam konsep Islam itu jelas, ini dananya zakat atau infak atau hibah atau hadiah, beda-beda kan? Tapi hibah kalau dimasukkan dalam kaitan pajak, undang-undang kena pajak hibah itu. Jadi ada kamu hibah ke siapa kena pajak gitu. Ya. Kalau hibahnya dalam nilai besar dan disahkan dalam akta hibah. Tapi kalau cuma hibah nih tak kasih kamu komputerku yang udah nggak dipakai, ya nggak kena pajak juga gitu ya. Kan nggak ada aktanya. Oke. Kajian CSR membahas tentang apa? Norma, budaya, keyakinan. Kenapa berbicara norma? Kita berbicara tentang perilaku. Perilaku perusahaan itu, karena jaga lingkungan gimana perilakunya, etika dalam lingkungannya gimana. Makanya biasanya dampak perusahaan itu ada kemudian peraturan yang mengatakan bahwa ketika perusahaan itu berdiri maka harus seberapa tenaganya itu harus dari wilayah daerah tersebut. Tapi itu juga bukan CSR. Kalau itu dikatakan CSR juga masalah lagi nanti. Jadi CSR itu memang dana yang dialokasikan khusus sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat itu, perusahaan itu kepada masyarakat. Kalau dalam undang-undang dibuatnya berapa persen? 2%. Ya, minimal 2% dari pengelolaan dananya. Nah, nanti dalam penggunaannya CSR itu bisa macam-macam. Bisa perusahaan sendiri langsung mengelola dana CSR itu, bisa dengan pihak kedua atau bahasanya vendor lah kira-kira gitu ya. Contoh, ini saya punya CSR ini, Madukismo ini. CSR-nya saya berikan ke UMY. UMY yang mengelola, anak-anak sekitar Madukismo kuliah di UMY. Yang ngelola tapi UMY. Boleh untuk beasiswanya, living cost-nya, beli bukunya dan lainnya. Ya. Budaya, kebiasaan. Kalau kita
ada berdiri dalam satu daerah tersebut, maka kita harus berpengaruh untuk orang di situ. Bukan mementingkan diri sendiri, bukan kemudian mengambil kekayaan sendiri, ya kita harus berbagi. Ya keyakinan